lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Itu Data dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang untuk apapun. Amin. Hari-hari ini kita masih dalam suasana pandemi yang terus diperpanjang mengikuti keadaan Bang ya. Yes, itu diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus kalau nggak salah. Yang mengumumkannya LBP. Jadi masih diperpanjang sampai 16 Agustus. Kenapa nggak sekalian 17 Agustus saja ya? Nah, itu dia. Kita setelah 17 Agustus baru mulai beraktivitas gitu kan? Kalau nggak diperpanjang, ya kan? Itu kan kita nggak ngerti ya ke depan itu. Ya apakah jumlah kasus meningkat atau menurunkan, situasinya tinggi tingkat uncertainty-nya kan, apalagi di tengah masyarakat yang mulai runtuh disiplin bukan karena memang tidak ingin tidak mematuhi disiplin, tetapi karena keadaan yang ya sekian lama aktivitas terhenti, tentu roda ekonomi juga tidak berputar kan, mau nggak mau kan orang harus keluar beraktivitas mencari nafkah, betul kan? Ya, itulah yang kita lihat hari-hari sekarang. Apa nih mungkin kicau kita hari ini, Bang? Gini, ya kita sebetulnya kita lihat di beberapa negara yang sudah mendeklar bahwa kita akan hidup berdampingan lah dengan COVID-19 ini, pun dengan segala variannya ya. Kan ahli virus dari Wuhan pun sudah menyatakan demikian. Ini kita akan terus hidup berdampingan. Kemudian ada beberapa hal lagi yang kita dengar bahwa pemerintah mungkin tidak akan lagi mencatat atau mengumumkan berapa yang meninggal, berapa yang terkena. Mungkin kita bercermin juga dari Singapura, karena mereka mungkin Agustus ini sudah mendeklar bahwa COVID ini ya anggap aja sama dengan flu biasa gitu kan, jadi tidak lagi ada penanganan khusus. Nah, dari situ mungkin kita bisa belajar banyak lah barangkali ya. Kemudian dari ahli yang dari Wuhan itu juga menyatakan bahwa kabar baiknya bahwa apapun varian yang ada itu masih bisa kita atasi dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak kan? Ya. Nah, tapi di sisi lain mungkin kita bisa melihat ya, itu tidak semua hal itu ataupun pandemi ini berdampak negatif. Pasti dah kita coba melihat bahwa apa sih kira-kira yang dampak positifnya terhadap kehidupan maupun peradaban manusia ini. Ya, jadi sebenarnya kan memang selalu ada dua sisi ya dalam setiap peristiwa. Kalau peristiwa kematian saja misalnya, kita anggap itu suatu musibah, suatu malapetaka. Tetapi kan kita juga bisa melihat dari perspektif lain, bahwa kematian itu harus kita lihat sebagai bentuk kesadaran baru bahwa sebenarnya umur kita terbatas gitu. Jadi kita bisa melihatnya bahwa kita yang masih hidup harus mensyukuri kehidupan ini, dan tentu bentuk syukur kehidupan ini bukan berhura-hura segala macam ya, tetapi bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini benar-benar bermanfaat bagi peradaban, bermanfaat bagi semua. Begitu juga kalau kita melihat satu penyakit atau pandemi ini yang sudah kita jalani selama hampir 2 tahun ya, Menjala. Ya. 2 tahun. Salah satu hikmah positif yang Bang Kica lihat adalah, ini mungkin agak personal ya, Bang Kica ini sudah menjalani kehidupan ya lebih kurang 60 tahunan ya. Artinya apa? Sudah 60 kali lebaran atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang Bang Kica lalui gitu ya. Katakanlah kita punya tingkat pemahaman terhadap agama pada usia 15 tahun misalnya. Artinya 60 kurang 15 berarti 45 tahun ya. 45 tahun. Dan baru pada tahun yang ke-43, ya kalau kita kurangin ya 2 tahun ya. 43, Bang Kica punya kesempatan menjadi imam sholat Idul Fitri dan imam sholat Idul Adha di tengah keluarga dan berkhutbah gitu ya. Itu memberi pandangan, memberi hikmah, memberi pencerahan bahwa sebenarnya mungkin
COVID ini atau Allah melalui ujian ini menjewer setidak-tidaknya kuping Bang Gica untuk membuka mata kembali bahwa tanggung jawab peradaban sebagai pemimpin di tengah-tengah keluarga itu ada di tangan kita. Dan dengan cara itu Tuhan bukakan, oh iya benar. Itu satu ya. Artinya apa? Artinya ada satu sisi yang mungkin generasi sebelum kita tidak alami, dan belum tentu juga generasi setelah kita ya, kecuali COVID ini ada terus-menerus. Tapi kalau kita lihat sejarah peradaban, manusia selalu mampu mengatasi masalah. Gitu. Insya Allah COVID ini entah masih di zaman kita atau di zaman anak-anak kita nanti, pasti peradaban akan mampu mengatasinya. Tapi itu satu ya. Lalu yang kedua, bahwa sebenarnya ada falsafah Minang ya, itu yang namanya itu alam takambang jadi guru gitu ya. Betul. Nah, alam takambang jadi guru ini sebenarnya ini ayat-ayat yang sifatnya tidak tertulis. Kan ayat itu ada dua ya. Ayat tertulis itu Al-Quran ya, bagi kita ya orang Muslim, dan ada ayat yang tidak tertulis. Dua-duanya kita harus ikro gitu ya. Kalau Al-Quran tentu kita ikro dengan ilmu ya, kita harus mengerti bacaannya segala macam. Tetapi alam tentu membacanya tidak seperti kita membaca Al-Quran. Gitu. Nah, alam sekarang memberi kita sinyal bahwa ada yang namanya makhluk kecil yang kita beri nama COVID, yang kita beri nama Corona, dan itu mengancam kita, mengancam kesehatan kita. Dan para saintis mempelajari, tentu dia juga belajar membaca dari alam, behavior atau perilaku dari virus ini. Dengan pemahaman-pemahaman baru yang diketahui oleh saintis ini, kita tentu mengambil pelajaran bagaimana kita memprotek. Jadi setiap ada ancaman, setiap ada aksi dari alam, kita harus membacanya, mungkin dengan ilmu kita sendiri atau ilmu orang-orang lain, dan dengan kita membaca tersebut, kita mengantisipasi. Itulah namanya itu alam takambang jadi guru. Ya, setuju sekali. Jadi nenek moyang kita ya, khususnya orang Minang itu sudah banyak falsafah yang dia belajar, yang dibagikan turun-temurun kepada kita. Yang satunya itu alam takambang jadi guru. Itu luar biasa. Dan kita tahu sejarah peradaban dunia ini ya, yang tercatat, yang sudah tercatat, itu udah berapa kali, 100 kali terjadi pandemi dari sejak orang mulai mencatat ya. Zaman Nabi pun ada namanya tahun dulu ya. Itu orang tersentuh aja langsung tertular gitu kan. Ya. Atau berpapasan aja tertular. Itu lebih gawat lagi kan. Jadi sudah ada. Dan juga masih banyak lagi pandemi yang lain yang sampai yang hari ini belum ditemukan obatnya kan. Kayak Ebola atau HIV segala macam itu kan. Ya. Nah ini kan akan berlangsung. Jadi mau nggak mau memang kita harus hidup berdampingan lah dengan virus ini. Tapi satu sisi yang tadi Bung Gica sudah nyampaikan bahwa pengalaman pribadi, ya mungkin masing-masing kita juga punya pengalaman pribadi ya, yang bisa jadi pelajaran juga untuk kita sendiri dan orang-orang lain. Bung Jila ini dulu sebelum pandemi itu rata-rata setiap 3 bulan itu pasti batuk pilek. Ya, setiap 3 bulan pilek, khususnya batuk. Ya akhirnya ke dokter antibiotik. Sejak pandemi Februari 2019. Oh sorry, ya 2019. Kemudian 2020, 2021 kan. Itu yang namanya flu pilek udah nggak pernah. Kenapa? Mungkin kita sudah hidup bersih, cuci tangan, mandi 3 kali sehari, 4 kali sehari kan. Pulang dari luar kita langsung mandi, ya. Gizi juga jaga seimbang, istirahat cukup. Ya, kemungkinan ini seluruh rakyat Indonesia ini hidupnya lebih sehat sebetulnya. Nah, lain cerita kalau memang sudah seperti itu masih juga terpapar virus, nah itu sudah bagian dari memang itu di zaman gitu kan. Ya, ya. Tapi kan kembali lagi bahwa semua orang sudah peduli dengan kebersihan, dengan kesehatan diri masing-masing. Ini kan suatu kemajuan, suatu hikmah, ya Pak. Betul. Itu pengalaman pribadi. Ya. Dan gini, Bung Jaka, sebenarnya yang paling berat itu adalah membiasakan diri ya dengan kebiasaan-kebiasaan baru, gitu ya. Ya. Mungkin barangkali di awal peradaban untuk meyakini bahwa api itu panas, barangkali nenek moyang kita terbakar-bakar dulu barangkali ya, meyakini bahwa air itu bisa membuat kita kelep gitu ya, harus tenggelam dulu, mungkin banyak korban dulu, baru mereka menyadari gitu ya. Itu juga lah agaknya masih banyak di antara kita yang ya kadang-kadang runtuh disiplinnya, lebih kepada lupa ya, atau tidak melihat akibat gitu.
Kalau api kan udah secara genetik mungkin udah tertanam di apa namanya itu di naluri. di naluri kita gitu. Jadi bagaimana sekarang menjadikan kebiasaan mencuci tangan, bermasker itu bagian dari naluri ya, bagian dari basic behavior dalam rangka penyelamatan diri yang harus kita lakukan secara terus-menerus gitu. Ya kan? Jadi kita berharap mudah-mudahan apa namanya itu ini menjadi bagian dari bentuk pengajaran dari orang tua terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Kalau kita yang orang-orang tua ini susah dirubah gitu ya, mungkin dari anak-anak lah. Mungkin barangkali udah saatnya sekolah untuk menjadikan ini sebagai bentuk dari pengajaran dasar ya, bagaimana bertahan hidup di tengah-tengah ancaman virus yang tak kelihatan ini gitu. Ya, jadi itu kan kita yang merasakan secara pribadi ya. Tapi kalau kita lihat juga beberapa isu yang berkembang ya, bahwa virus ini adalah merupakan suatu rekayasa dan sebagainya ya dari penguasa-penguasa dunia. Ini yang ngomong warung ya. Penguasa dunia yang pengen mengurangi jumlah penduduk ya. Dan, mempercepat proses digitalisasi ya kan, society ya kan. Itu kan cerita yang berkembang dengan Allah misal. Tapi kalau kita kembali lagi kepada yang Maha Kuasa, bahwa semua kehidupan di bumi dan di langit itu ada yang ngatur ya, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ya, jangan juga kita terlalu percaya dengan cerita-cerita rekayasa bahwa ini adalah berangka pengurangan jumlah penduduk sebagainya. Tapi di satu sisi lagi bahwa mungkinlah inilah caranya bumi ini diinstruksikan atau diwahyukan oleh Yang Maha Kuasa untuk mempertahankan eksistensinya. Dan kita lihat sekarang kan banyak sekali manfaat-manfaat yang sudah muncul setelah COVID-19, orang-orang mulai lockdown dan sebagainya. Langit sudah mulai bersih. Katanya waktu itu lapisan ozon itu sudah mulai tembus ya. Sekarang udah nyatu lagi, melindungi dari matahari. Kemudian kita tiap hari juga menjadi udara bersih, dan bumi juga tidak akan bergejolak lagi. Kemudian lautan juga katanya tidak terlalu bergelombang lagi. Nah ini mungkin cara bumi atau cara alam ini untuk menjaga keseimbangan yang baru lagi gitu Pak. Gimana? Ya benar. Jadi kan sebenarnya kembali lagi apa sebenarnya yang membuat manusia ini berbuat melebihi apa yang dia butuhkan. Kan sebenarnya ekonomi ya. Yang sebenarnya kita bilang orang butuh makan 3 kali sehari, tapi dia udah menyimpan makanan untuk 3 tahun atau 3 turun dan tetap saja nalurinya untuk menguras, ya kan, memaksimumkan apa yang ada di bumi ini sehingga itu menjadi bentuk kekayaan yang dia kuasai tidak habis-habisnya gitu ya. Nah pandemi ini mungkin ya seperti yang Mujila bilang bahwa alam punya caranya sendiri untuk mempertahankan diri, membuat satu titik keseimbangan baru, equilibrium baru ya kan. Dan pandemi ini ya menghentikan banyak aktivitas manusia yang sifatnya dalam tanda petik itu mengambil melebihi apa yang dia butuhkan dengan mengeksploitasi alam besar-besaran luar biasa. Kemudian tak hanya alam, bahkan sesamanya juga dieksploitasi gitu kan. Kan boleh jadi ada ratapan makhluk lain di bumi ini yang kita zolimi, ratapan alam semesta yang kita perkosa habis-habisan dan didengar oleh semesta gitu kan. Dan keluarlah apa yang sekarang terjadi ini gitu. Terlalu banyak kemungkinannya. Tetapi apapun itu, yang perlu kita sadari yang di depan mata kita ada ancaman. Ancaman ini tidak main-main. Kita lihat ada percepatan kematian yang luar biasa di dunia ini. Kita lihat ada akumulasi pasien yang menumpuk banyak di rumah sakit. Kurang apa lagi itu untuk meyakinkan kita memang ada ancaman itu. Dan para saintis sudah memberitahu kita jalan keluar supaya tidak termasuk orang yang menjadi korban dari ancaman tersebut. Ada perilaku-perilaku yang harus kita patuhi gitu ya. Itulah apa namanya itu prokes. Ya, menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya secara apa namanya itu hukum agama kita Islam, kebersihan itu bagian dari iman ya. Dan itu yang tadi perilaku-perilaku yang dianjurkan oleh para saintis itu kan perilaku bersih sebenarnya. Gitu, ya. Oke, jadi sobat Kicau Jelata, ya, mari kita lihat sisi lain ya dari pandemi ini yang sebenarnya juga banyak manfaat. Terlepas lah dari bagaimana menderitanya kita kena ekonomi ya. Tapi sisi positifnya harus kita ambil, dan nanti kita akan coba
explore lagi, dibincang-bincang lagi di kicau-kicauan berikutnya ya. Ya. Kita akan coba untuk melihat lebih banyak lagi manfaat apa yang bisa yang sudah kita peroleh ataupun akan kita peroleh dari pandemi ini. Ya. Namun demikian, setiap hari kehidupan ini akan bergulir terus dan selalu setiap hari dari day by day akan mencari new equilibrium atau keseimbangan baru. Nah itulah, siapkan mental kita masing-masing untuk selalu berada dalam keseimbangan yang baru. Saya kira mungkin itu dulu Pak ya, bicara karena hari ini. Kita akan coba kicau lagi nanti untuk mencari yang lebih banyak lagi manfaat atau kebaikan apa yang kita peroleh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.